Ya beranakkan Kain, Habel, itu tengok lagi keturunannya siapa diperanakkan semua, siapa semua Terus, anak-anaknya. terus. Habis Tengok, Kain, Lah, ngarang siap, Membela bebas. lagi. Minta dalilnya mana dalil? Ngarang bebas. Mana Aduh, dalilnya? noise. Mana dalil kalau ada mewariskan dosa itu mana dalilnya? ada di dalam Kejadian, masih lagi Mana ngomong. ada? Di Kejadian malah dia diberkati, bah. Memfitnah, fitnah Adam, fitnah Musa. Kalau kau bawa Kejadian, berarti kau memfitnah Nabi Musa. Karena itu kitabnya Nabi Musa, bede. Nah, Adam sudah kau fitnah, sekarang Musa lagi. Siapa lagi yang ingin kau fitnah? Yesus, mati terkutuk. Siapa lagi yang kau fitnah? Nabi Muhammad juga fitnah. Fitnah semuanya. Pekerjaan setan, suka memfitnah. yes. Dengar tuh bang, Kaula Apa? Kristen atau Muslim? Aku tanya, Sal ditanya Sal. iya, dia menanggung Apa? untuk dosa manusia di kayu salib. Siapa yang kau memfitnah Yesus itu? Takut Kau nge-report. memfitnah Yesus. Diselamatkan, dapat pengampunan Kau dosa. memfitnah Yesus lagi. Tadi Adam kau fitnah, sekarang kau fitnah lagi Musa. Detik ini kau fitnah Yesus lagi, menanggung dosa. Di kayu salib, Yesus mengajarkan manusia dibangkitkan. Yohanes 5, Yohanes 5 nomor 29. Manusia dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Gak ada itu nanggung dosa, gak ada. Fitnah terus. kenal. Fitnah terus. Mana mau Ini adik-adik, kalau dia si Grandong ini tidak bisa tunjukkan dalil, sepak aja bokongnya sampai ke pintu gereja. Ngapain dia di sini? Saya minta dalil Dimas, sebelum ku sepak Oke, pantatmu oke. sampai pintu gereja. Baik. Ku minta dalilnya di mana Adam dikutuk. Tunjukkan dalilnya. Kutukannya itu berlaku kepada keturunannya. Silakan. Aduh, Kita hitung ya. Kasih Sampai 3 waktu kita 10 hitung detik, ya. Jai. Mana? 10 detik, Jai. 1, Mana? 2, 3, Nah. masa 4, boleh begini? 5, Lah, 6. saya minta dalil sepanjang diskusi, ada nggak kau kasih dalil? Adam dikutuk dan kutukannya itu berlaku keturunannya, ada nggak? Ada itu, Mana? Ya, Coba dalil. tunjukkan. ada yang Silakan. Dia mau cari dulu. Oke. Baik, Silakan. baik. Kita kasih kesempatan. Ya, ya. kalau berbicara bang, mau berbohong itu adalah satu dosa. Di mana tempat muntah? Agamamu itu berdiri di atas kebohongan, tuyul. Tak ada agamamu tanpa kebohongan. Sekarang kau memfitnah Adam itu sudah bohong. Yesus menebus dosa itu udah bohong. Kamu mengaku murid Yesus itu udah bohong. Memuntah. Mana dalilnya? Coba. Mana dalil? Agamamu itu berdiri di atas kebohongan. Tanpa bohong nggak ada agamamu. Tobatlah bang, Mana dalilnya? Cepat. Saya kasih kau waktu 200 tahun. Lewat 2 bulan. Cepat. tobatlah bang. Dihitung mulai dari sekarang. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan Jamu kau lagi jual-jual itu Tuhanmu, Tidak laku, nggak laku di sini, Penjajah aja, lengkap senjata nggak laku, apalagi kau cuma modal congor. Shh, diam. Cari dulu, cari dalilnya, mana dalilnya? Adam dikutuk dan kutukan Adam itu berlaku kepada keturunannya. Silakan. Makanya kalau baca itu jangan separuh sepotong. Macam abang, Makanya kalau kau punya Tuhan itu jangan separuh-separuh. Separuh manusia, separuh Tuhan. Kepalanya. Mana ngerti? Mana dalil? Silakan. Dari ekor sampai Mana? kepala dibaca, maksudnya sampai habis. Iya, mana dalilnya? Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya, mana dalilnya? Mana saya mau penat-penat. Mana? Memang pantas kau ditendang sampai pintu gereja. 1, mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, lari. Iya, ketepak. Semoga kena. Itu baru kaki kiri ku pakai, udah melayang sampai 10 meter. Apalagi kalau kaki kanan nih. Assalamualaikum Bang Handi. Hancur pintu gereja. Pintu gereja hancur kena dia. Assalamualaikum, Bang Andi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Jadi yang memfitnah Adam itu keturunannya Tendangannya Pak Juma sampai di sini loh.
Kaget gua. Keturunan. Jadi yang memfitnah Adam itu keturunan iblis. Iblis. Jai, ada Abi Tobat tuh, Jai. Aku Abi akan Tobat. mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu iblis Assalamualaikum. dan keturunan Adam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Keturunannya Adam akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kasihan ini tadi itu, Bang sekarang- Umar. Kasihan. Iya, gimana bang? Iya, Kasihan. mudah-mudahan dia Kami bisa yang sadar. menyewa pun ketawa. Iya. Apalah hubungannya dengan manusia ini, dengan Adam, dengan kayu. Kasihan ya Allah. Dengan kayu tuh yang tak masuk akal tuh, dengan kayu. Oke, Bang Kayu Adi. salib. Sehat-sehat Bang semua. Sehat, Semua yang ada di alhamdulillah, room nih. Amin, amin, amin. Siap. Islam nih. Ya. Lanjut Bang Zuma. Mau ke mana? Tidak ada dalilnya Adam mewariskan dosa. Mewariskan onde-onde ada nggak? Onde-onde singkong. Onde singkong. Onde singkong. Berat onde-onde memang kan, singkong? berat. Mau ke mana? Beleng-beleng onde singkong. Berat. Berat. Mereka mengambil dosa waris sebagai konsep untuk Yesus datang. Itu lucu teman-teman. Iblis ini sebenarnya mau menyelamatkan manusia atau mau mencelakai manusia? Celakai manusia. Kan gini cerita. Mencelakai manusia. Tapi coba polanya ya kita lihat ya. Saya menulis di atas air nih. Tunggu. Saya siapkan airnya dulu. Saya nulis. Jadi gini. Adam dicobai iblis. Akibatnya Adam dan keturunannya menanggung dosa. Iya kan? Iya. Betul? Betul, Paman. Itu sampai kapan? Sampai kapan menanggung dosa keturunan Adam gara-gara iblis menyesatkan dia di Gan Eden? Sampai kapan? Katanya Sampai hari akhir kiamat zaman. kan? Iya. Akhir zaman. Nah, di abad pertama Masehi, iblis merasuki Yudas tujuannya agar Yesus tereksekusi mati. Tujuan Yesus tereksekusi mati adalah untuk menebus dosa-dosa manusia dari Adam. Gimana itu? Iblis merasuki Yudas agar Yesus ini disalib, tujuannya untuk melepaskan dosa Adam dan keturunannya. Begitu kemudian iblis berhasil mempengaruhi Yudas agar berkhianat, endingnya Yesus disalib. Tujuan Yesus disalib adalah nebus dosa. Berarti iblis membebaskan manusia dari dosa. Begitu. Jadi, Yang tadinya bertujuan menyesatkan manusia sampai hari kiamat, tidak jadi sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena iblis sendiri datang merasuki Yudas sehingga penyaliban. Hasil dari penyaliban ini, manusia tertebus dari dosa waris. Begitu penyaliban sudah selesai, dosa waris selesai. Berarti manusia selamat. Berarti iblis ini pahlawan atau penjahat? pahlawan dalam iman Kristen. Ya, pahlawan. Karena tadinya dosa kakeknya itu ditebus melalui karya mereka membuat Yesus itu tersalib. Maka muncul pertanyaan, apakah ini beneran atau ini hanya rekayasa? Ini beneran adalah penebusan dosa atau ini hanya rekayasa? Rekayasa iblis. Menjual penebusan dosa agar semakin banyak pendosa mengimaninya. Daripada saya tanggung dosa sendiri, mending saya percaya kepada yang mati untuk tanggung dosa saya. Ini pekerjaan iblis, mau menyesatkan atau mau menyelamatkan.
Tujuan iblis merasuki Yudas mau menyelamatkan atau mau menyesatkan? Menyelamatkan jadi Bang Zuma ya. Iya, Dalam menurut saudara Kristen, menyelamatkan berarti iblis merasuki Yudas tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Iya. Bukan. Hah. Atau iblis menjual atas nama Yesus agar banyak orang lemah akal percaya kepadanya kalau dia adalah Yesus yang mati menebus. Mana yang betul? Iblisnya mau menyelamatkan manusia dengan menyalib Yesus beneran dengan tujuan menebus dosa manusia, atau iblisnya ingin menjerat dengan memakai nama Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa orang pemikir lemah. Mana yang betul? Iblis mau menyelamatkan atau iblis ingin menyesatkan? Menyesatkan semua orang. Menyesatkan. Maka pantaslah kemudian di dalam Lukas 22, adik-adik sekalian, di Lukas 22 itu di nomor 52-53 kata Yesus begini, sangkamu aku ini penyamun sampai kau datang untuk menangkap aku lengkap dengan pedang dan pentungan, padahal setiap hari engkau bersama-sama dengan aku di bait suci mengajar. Tetapi saatmu tiba dan saat kuasa kegelapan. Saat kuasa kegelapan ini maksud Yesus yang mana? Saat kuasa kegelapan ini yang mana menurut Yesus? Kesesatan Bang Zuma ya. Saat kuasa kegelapan itu adalah saat kemudian angkatan jahat bereaksi. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia datang dan akan dilemparkan keluar. Sekarang berarti abad pertama. Yohanes 14, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian sebab penguasa dunia telah datang dan penguasa dunia yang adalah iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Kalau Yesus mengatakan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, berhasil nggak iblis menyalib Yesus? Tidak. Tidak. Berarti kuasa kegelapan itu adalah Si iblis. mula adanya upaya menyalibkan Yesus. Tragedi itulah yang disebut dalam Al-Quran wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kuasa dunia, kuasa kegelapan ketika ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam, Allah kemudian membuat keadaan menjadi semakin runyam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan sehingga mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Maka Nabi Muhammad datang wa mutahhiruka untuk membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir telah melantiknya menjadi Tuhan dengan mengajarkan pola yang berbeda dengan ajaran para nabi. Jadi kuasa gelap yang dimaksud di situ adalah keinginan, upaya penyaliban terhadap Yesus. Itulah kuasa gelap itu. Sampai sini teman-teman paham ya? Paham Bang Zuma, paham. Sangat jelas Muncul pertanyaan di dalam Lukas 22, 43, 44 itu apa tujuannya malaikat turun ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus? Untuk Yesus disalib, agar untuk Yesus diselamatkan, diangkat ke langit. Diselamatkan, diangkat ke langit. Maka kembali kepada tadi, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kata Yesus, aku tidak akan mati, tetapi aku tetap hidup. Ini Adinda J, kalau bisa nanti baca perdalam lagi dari data nomor 1 sampai seterusnya. Diperdalam Mazmur 18 itu. Itu untuk Yesus. Yesus tidak mati. Bahkan dikatakan di kitab Mazmur 118 itu, di situ Yesus menerangkan begini.
Biarlah orang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Lukas 22, Yesus menjauh dari murid-muridnya, lalu Yesus berdoa kepada dia, lalu kemudian dia mengatakan, biarlah cawan ini berlalu, namun bukan kehendakku tapi atas kehendakmu. Maka nampaklah baginya turun dari langit seorang malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes sampai ke tanah. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi Tuhan, demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorai-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, maksudnya malaikat. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mana kita mendapatkan kemujuran kemudian. Inilah hari kejadian Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ingat gak ketika Yesus masuk menggunakan keledai? Hosana, Hosana, Hosana anak Daud, Hosana, Hosana anak Daud. Diberkatilah dia, diselamatkanlah dia, berilah keselamatan padanya. Itulah yang dimaksud. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang nama Tuhan. Kami diberkati kamu di dalam nama rumah Tuhan. Tuhanlah Elohim, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Tuhanku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Tuhanku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuh, itu nubuatan Yesus. Dan Petrus pun mengatakan bahwasanya Daud telah menubuatkan Yesus. Di mana Petrus mengatakan Daud telah menubuatkan Yesus? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Coba adik-adik baca di sana. Daud telah bernubuat akan datangnya Mesias yang akan hadir di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak ditinggal di kuburan, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jelas Siti ya? Jelas Paman. Oke, baik. Saya ibadah dulu sebentar, silakan diambil alih. Makasih. Masya Allah, itu luar biasa saudara-saudara. Dengan semudah itu sebenarnya memahami. Jadi jangan disangka lagi. Sukron, jazakillah khair. Bang Syahrini, Bu Sarini. Adik-adik ini pengikut iblis, jangan kejang-kejang di bawah ya. Gak suka narasi Bang Zuma, silakan tekan multi.
Bang Jai. Udah tidur Bang Jainya. Ya, segala kuasa aku berikan kepadamu ya Sal. Iko melini. Itu Oh, Jack, ilmu. itu si Jack naikin aja Sal. Si Jack kau moderator Sal di sini. Naikin aja. Ada Bang Handi juga, ada Ustadz Miftah juga. Naikin aja. Nggak mau dia nggak mau. Dia ke pengikut iblis. Enggan dia mendengar perkataan-perkataan Bang Zuma tadi. Paling tadi Bang Zuma tuh menyampaikan itu isi Bible-nya. Nah, naik kok dia. Nah, naiklah dia. Bang Jack, selamat sore, selamat siang Bang Jack, menjelang sore. Ingat Bang, satu pesan Bang ya. Di sini Bang, otoritasnya yang tertinggi adalah Bang Jai. Dan aku tuh diberi kuasa oleh Bang Jai. Nah, Abang itu otoritasnya tidak ada di sini. Sekiranya Abang melawan, balik ke pangkuan Bapak ya, begitu ya. Silakan Bang Jai, mau bertanya apa Bang Jai? Ya Bang Atau Jack. Bang menyangkal? Atau Bang Jack mau menyangkal tadi perkataan Bang Zuma? Itu bernarasi sendiri, dia tambah-tambah ayatnya. Dia pintar baca tapi dia tambah-tambah, ada Ada tambah-tambah dibaca kata di dalil tadi dalamnya. Bang. Tangan kanan Makanya- tangan kanan makanya Tuhan kau tadi bukan tersesat. berarti Tuhan, Bang. Tangan kanan Tuhan tadi bukan berarti Tuhan yang jadi pakai tangan kanannya. Itu berarti malaikat. Contohnya di kalimatnya begini. Tangan kanan Bang Jai ini adalah aku. Apakah Bang tangan kanan Bang Jai ini ada? Tangan kanan itu artinya Itu kekuatan. malaikat, Bro. Sederhana kok, mudah dipahami. Iya. Nah, makanya di Apa masalahnya? Saya di tidak Zakaria, dengar Bang. ceramahnya. Bang, makanya di Zakaria 12, nomor berapa itu? Nomor 15 kalau nggak salah, nomor 12. Di perjanjian- Itu dikatakan, Bang, roh pengasih dan roh penghibur itu adalah malaikat, Bang. Itu di perjanjian lama. Buset. Jadi Bang Juma tadi ngomong di mana? Di perjanjian lama. Nah, terus di perjanjian barunya Tuhan jadi manusia. Ada ditambah di perjanjian baru dia jabarkan sendiri-sendiri. Kan nubuatan Makanya kalau tadi bilang tadi, Bang. kalau Nubuatan dibaca, kalau Bang, dia berarti baca kan nubuatan itu, Alkitab, Bang, berada di perjanjian lama, Bang. iya benar, nubuat semua nabi bernubuat kecuali Muhammad tidak bernubuat. Memang nggak sembuh-sembuh anak ini, Bang. Nah, saya tambah kan semua itu nambah-nambah ayat. Dia Bang, pintar, Sal, dia bentar, pintar. Sal, izin Sal. Aku ini bentar ya mau antar paket sebentar Sal ya. Izin ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Kalau mengikuti kata-katanya itu ada benarnya, tapi ada dia tambah, yang ditambah itu menyakitkan. Coba baca ayatnya, dia baca itu rekamannya, nanti kau lihat banyak yang salah itu. Dia menjabarkan. Saya ini bukan pendebat, tapi lihat apa yang dikatakan itu ayatnya. Kalian terkecoh. Oke, bentar ya. Kamu ini kan orang dari Malaysia ya. Bang Zuma kan lagi sholat nih. Nah, aku minta samamu ini, coba kamu kasih lihat dulu ini di mana tertulis. Nubuatannya di mana Mana itu? tertulis. Di Lukas 24 nomor 46. Nah, ini tertulis di mana nubuatannya. Nah, dikatakan di sini kan, Lukas berapa? Lukas 24 nomor 46. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu Mesias menurut iman Kristen Tuhan atau tidak? Mesias. Iya, Mesias Mesias. itu dalam iman Kristen Tuhan atau tidak? Mesias itu sama dengan Yesus. Iya, Mesias itu kan sama dengan Yesus kau bilang. Nah, dalam iman Kristen itu Tuhan atau tidak? Mesias itu yang diurapi. Itu tadi kan kita sudah bahas Iya, yang pertama. Mesias yang diurapi dalam iman Kristen itu Tuhan atau tidak? Tuhan. Oke, Tuhan. Aku minta nubuatannya karena dikatakan ada tertulis demikian. Tuhan harus menderita dan bangkit pada orang mati. Pada Iya, benar. bangkit hari ketiga. Itu tertulis di Sudah. mana nubuatannya? Sudah ada Tuhan. kan itu kata-katanya. Ini Kenapa kan lagi ada mau dicari? tertulis loh. Loh itu. Kalimat tertulis tuh. Astaga, gini Oh, ya. yang tertulis kamu cari. Kan dikatakan demikian. Ada tertulis demikian.
Mesias atau Tuhan harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu tertulis di mana? Tuhan menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba silakan. Kami tunggu di sini sampai 200 tahun kurang 3 hari. Nggak sampai sedetik kiamat. Gak usah lah. Ya, maksudnya ya sedetik sebelum kiamat gitu. Kita tunggu datanya dulu. Sampai Di Bang Juma mana? selesai sholat ini. Ya, izin saya bisa gantikan sebentar karena aku di barat ini. Atau Bang Mohandi atau Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Gak Mahdi apa-apa, Wak. Bang. Itu dulu Bang, itu dulu aja dulu Bang. Di mana tertulis Bang? Gak usah lari-lari dulu. Biar dia cari dulu. Kenangan kita sampai kiamat gak akan nemu. Macet selalu, gak ada lampu merah, tetapi macet sampai ke hulu hati. Teng 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 teng. Jreng 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 jreng. Kalau turun gak usah. Coba, entar. Di mana Bang? Di mana tertulis biar kubuka nih. Tertulis Tuhan menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Nubuatannya. Cek teman-teman, sekian dulu ya, aku mau kontrol kesehatan dulu. Cek, aduh ya ya. Iya. Ada Bang Coba, Sandi. Teman-teman, saya kontrol kesehatan Yesaya dulu ya. 53. Oke. Yesaya 53. Saya kontrol kesehatan dulu ya. Oke, Yesaya 43 nomor berapa? Yesaya 53. Yesaya 53 nomor? 53 aja baca. Berisi apa? Yesaya 53 nomor? Baca aja Yesaya 53 ayat 1 sampai Iya. seterusnya coba. Oh, Satu, Yesaya sampai- 53 tidak merujuk kepada Yesus. Mana keturunan Baca Yesus? dulu, baca Baca dulu. Yesaya 53 nomor 10. Di situ dia akan melihat keturunannya. Mana keturunan Yesus? Berarti bukan Yesaya Yesus 53. itu. Jangan ngarang. Di situ bukan untuk Yesus. Mana keturunan Yesus? Saya tanya sama kamu, mana keturunan Yesus? Karena Dia di situ tertulis dia akan dia melihat keturunannya. Mana Dia keturunan Yesus? membuat. Mana keturunan Yesus? Bukan Siapa keturunan keturunan Yesus. Yesus? Oh, kawin datang tidak teriak, nggak tahu apa yang ditanyakan Siapa tadi. keturunan Yesus? Saya tanya. Di situ dia mengatakan dia akan melihat. Saya dia akan mengatakan melihat. dia akan melihat keturunannya. Di ayat 10-nya. Nah, maka saya bertanya, siapakah keturunan Yesus? Kalau itu memang merujuk kepada Yesus. Jadi jangan comot-comot ayat, menafsirkan ayat sesuai, tidak. Pertanyaan Maka, aku bukan di itu, situ. Bang. Pertanyaan aku bukan itu. Aku tanya, di mana ada tertulis nubuatan bahwasanya Tuhan yang menderita dan bangkit pada hari ketiga. Di sini kan Tuhan yang menyelamatkan toh. Di Yesaya 53 ini nomor 10 nih. Itu Tuhan yang menyelamatkan. Pertanyaan aku tadi, di mana ada Tuhan menderita dan bangkit pada hari ketiga. Mudah kok. Itu yang pertanyaan aku. Di sini kan dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini kan Tuhan yang membuat kesakitan kepada orang tersebut. Tuhan yang melakukan. Pertanyaan tadi, di mana Tuhan menderita dan bangkit pada hari ketiga. Kan Mesias itu kan Tuhan yang diimani oleh adik-adik Kristen. Begitu. Jangan diubah dong pertanyaanku. Gitu abangku. Silakan Bang Jack, cari lagi Bang Jack. Bang Andi Iya tadi tadi mau Yesaya nanya rumah sakit. 53. Itu Tuhan yang memberikan kesakitan, Bang. Yang ditanyakan Tuhan yang menderita dan bangkit. Inilah baca dulu Yesaya 53 ayat Ya, 1 seterusnya ya. Siapakah yang Buset. percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapa
tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Oh, itu udah salah. Itu sebagai tentang kekuasaan taruh. Tuhan. Ia Di tumbuh di sini kan yang hadapan tadi Tuhan dan kutanyakan, sebagai yang tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan maraknya pun tidak terus ada sehingga tidak memandang dia dan tidak ada terus sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang-orang menutupi mukanya terhadap dia, dan bagi siapapun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu sudah penyakit kita yang ditanggungnya. Bang, Dan di sini yang menanggung kesengsaraan siapa, Bang? dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesus itu yang disalib. Dia akan Dan begitu. dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah dipikul atau dipukul dan ditindas. Iya, Allah itu tetapi artinya. dan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena Iya, kejahatan kita. iya Ganjaran yang benar. mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya oleh bilur-bilurnya. Kita menjadi Nah, sembuh, kita sekalian sesat. amin. Nah, Ada kan? seperti Ada kan? ini Bang dengar dulu Ini, Bang, kan Abang tadi baca di sini kan ini sudah di yang kau mana maksud. yang Sudah kutanya itu semua di mana ayatnya. Bang Jack, yang kutanya Itu sudah di mana dinubuatkan. di mana nubuatannya bangkit pada hari ketiga, Tuhan yang mati bangkit pada hari ketiga. Ini artinya dia Di mana? ganjaran, dapat ganjaran keselamatan bagi kita tampak Oke. kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita Nah, sekalian. di Nah sini ini di dia dianiaya, sini tetapi tertuju dia kepada membiarkan Tuhan atau dirinya tidak? tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti pelindung Di domba. situ merujuk kepada Tuhan atau kepada Mesias? Sama Tuhan Mesias sama yang Di diurapi. mana samanya? Tunjukkan datanya di mana sama Tuhan dengan Mesias. Mesias kan yang diurapi, yang diutus. Iya, ada berarti yang diurapi, yang diutus, ada yang mengutus. Sama Tuhan. Berarti Iya, ada yang mengutus. Siapa yang Iya. mengutus? Siapa yang Bapaknya. mengurapi? Bapaknya yang mengutus, mengurapi bapaknya. Yang dipertanyakan Sisal, Tuhan Bapa ini menjadi mati dan hidup kembali. Itu yang dipertanyakan. Nah, terus kenapa? Mana datanya? Tuhan hidup dan mati kembali pada bangkit hari Sudah. ketiga. Sudah bangkit Ini yang dia. dipertanyakan datanya. Ya sudah bangkit dia. Itu bangkit kok, Siapa ayatnya di situ, jelaskan. Tuhan atau Mesias? Nah, kau bagaimana sih? Tuhan. Tuhan, di situ tertulis Tuhan nggak? Tuhan berfirman Tuhan, kepada- Mesias Tuhan yang memberikannya. diurapi. Di situ dituliskan Tuhan memberikannya. Sama saja Tuhan, apapun dia itu Yesus. Kok sama itu Tuhan. saja? Kok sama saja? Di situ sudah jelas Tuhan memberikan kepadanya. Kan hari ketiga dia bangkit, itu sudah lah. Iya, di Emang sini yang iya? dipertanyakan siapa? Tuhan ini akan mati dan hidup kembali. Di mana tertulis? Bukan begitu perjawab pertanyaannya. Bukan tadi. begitu. Justru di situ ayat yang kamu bawa adalah Tuhan memberikan kepada si Mesias ini. Jadi dipahami dong, Tuhan memberikan di sini. Aduh, gimana sih kamu? Ya, Apa maka di sini si Mesias inilah yang diberikan keagungan tadi. Yang dipertanyakan Sisal, di mana Tuhan akan mati dan hidup kembali dan bangkit di hari ketiga. Itu yang ditanyakan. Ayatnya di mana? Di mana ayatnya? Tuhan akan mati dan hidup kembali. Di mana ayatnya? Jangan kamu bawa Mesias. Mesias bukan Tuhan. Kalau dia diurapi berarti ada yang mengurapi. Mana? Kalau dia yang memberkati, diberkati, berarti ada yang memberkati. Mana ayatnya Tuhan akan mati dan hidup kembali? Itu yang dipertanyakan. Gak logis jawaban Anda. Mana datanya? Jadi data yang kamu bawa itu gabrul. Itu kepada Mesias yang diberikan kuasa. Yang diberikan kemuliaan. Silakan saja. Kau bikin marah Bang Ali aja Bang Jack, ya memang kau nih. Gimana? Kau yang bicara, dia tidak tahu apa yang kamu pertanyakan.
Coba kita pos share nama F2. Menyimak. Oh, kalau ke Hosea habis lagi kau. Tuhan mana yang menginginkan persundalan? Hosea 4:14. Tuhan mana yang menginginkan manusia bersundal untuk sebagai bakti kepada Tuhan? Tuhan apa itu? Tuhan apa di Hosea 3? Mengatakan Hosea 3 nomor 1 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah lagi dan kawinilah perempuan-perempuan yang suka bersundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Tuhan mana itu? Waduh, kayaknya berat tuh Bang Jack. Bagusan ini Bang Jack, kita membuka analogi abang aja ya. Ini ku pastikan tumpul analogi abang. Sekiranya abang tuh kan kurang mampu ya. Nah itu abang PR lah sama abangnya. Nah ini coba abang tolong buka di Matius 27 aja bang. Ini lebih mudah kayaknya bang. Ini membangun analogi bang, membangun pola pikir rasio bang. Nah coba bang buka Matius 27 nomor 60, 62, 63. Gitu, lebih sederhana kayak bang Jack. Ini apa namanya, Alkitab Sabdaku nih nggak bisa dibuka nih, kayaknya lagi renovasi nih. Tengok ya, ini Alkitab Sabdaku lagi nggak bisa dibuka nih, lagi renovasi berarti ini. Lagi ada pembaruan ataupun ada pengurangan atau penambahan kata nih, nggak bisa dibuka. Lagi kosong dia. Lagi apa sih namanya tuh, pengupgradean ya, pengupgradean tuh. Nah berarti aku buka sini aja bang, di Matius 23 ya, Matius 27. Nah Matius 27 bang, nomor 63 bang, 62, 63. Boleh baca kan bang Jack? Baca. Oh udah benci sama Nggak kitab kelihatan, sendiri. nggak kelihatan. Oke bentar Kecil sekali layarnya tuh. Oke bentar ya, biar kubacakannya. Nah, Matius 27 nomor 63 ke 62, 63 ya. Nah ini sederhana, ini Matius 27 62, 63 ini sederhana kok. Bang Andi, saya besarin, izin Bang Andi ya. Aduh mana nih kok nggak bisa besarin coy. Nggak bisa besarin, aku udah nggak apa-apa lah sini lah. Nah di sini kan dikatakan bang, dikatakan di sini. Nih nggak kelihatan ya? Nah nih. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kepada Pilatus, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya dia pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yang berkata di sini siapa bang? Bagaimana? Nah, kulangin sekali lagi ya. Suaramu. Kulangin sekali lagi. Di sini mereka berkata bang, kami ingat. Nah mereka berkata di sini, mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa sewaktu si penyesat itu masih hidup, dia pernah berkata. Di sini yang berkata siapa bang? Dia pernah berkata. Siapa itu? Para pengikut siapa itu? Aduh bentar aku ngelek. Bentar ya. Gimana cara besarin, aku nggak bisa. Moderator ada nggak? Nah, ini bang ya. Oh udah nih, ada kok moderator. Nah ini bang, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Menurut daripada di sini, yang bangkit pada hari ketiga siapa bang? Yesus kan? Oh kan, udah aku bilang kan, di sini kita membangun analogi loh bang. Aku tanya di sini bang. Ulangin sekali lagi bang ya. Keesokan harinya,
Yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Orang-orang itu Orang yang imam-imam kepala dan orang imam-imam, Farisi. imam-imam dan orang Parisi dan kepala-kepala itu kan sudah dibaca itu terus. Iya, nah, dan mereka berkata mereka nih, Tuhan kepada Pilatus, kami ini imam-imam kepala dan orang-orang Farisi nih. Ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya Nah, terus? berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yang berkata di sini siapa, Bang? Nah itu yang kepala-kepala itu kan, Buset. rombongan-rombongan itu kan, lo baca itu yang kamu baca itu ya itu sudah yang ngomong. Iya, mereka ini kan ingat katanya. Ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya Iya. berkata. Kan aku bilang di Waktu sini kita hidupnya itu kan di dia sini kan kita meramal membaca Yesus. analogi loh, Bang. Iya betul. Yesus apa berkata enggak di situ? Aku nggak bicara Yesus, Bang, di sini. Aku bilang di sini, Bang. Astaga. Astagfirullah. Iya, itu kan sudah jelas siapa itu semuanya ya coba baca. Semuanya itu kan apa itu? Kan tinggal dibaca itu yang berkata. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Menurut daripada di sini yang bangkit siapa, Bang? Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan itu Tuhan. Iya, ini kepada Oh, itu Farisi gimana sih kamu dikatakan. mengartikan? Ini kan kepada Farisi Iya, dikatakan. kamu tinggal baca lurus. Iya, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya Tuhan. berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yang berkata Ya, siapa? dia maksudkan Yesus itu penyesat. Aku nggak tanya Yesus, Bang. Astaga. Udah aku Nah, iya bilang kan, maksudnya yang merah kita itu. Bang, aku tanya menurut dari sini, Bang. Iya, menurut dari situ orang itu yang berbicara. Dia copy perkataan Yesus. Udah aku bilang kan, kita nih main analogi loh, Bang. Main rasio, Bang. Pikiran, Lo Bang. Sejalan analogi, sama iya, pikiran. benar. Iya, Nah, jalan. Itu Oke, tinggal kamu menurut baca aja lurus. Terus? menurut daripada Matius 27 nomor 62 63 di sini yang berkata siapa, Bang? Sesudah 3 hari akan bangkit. Nah, baca itu loh, itu kamu tinggal baca. Ada serombongan imam-imam apa semua itu kan itu yang ngomong. Coba. Iya, Baca imam-imam lagi ini kan berbicara kepada Kenapa Pilatus. lagi mau analogi? Imam-imam Iya, ini kan benar kan, berbicara kepada Pilatus. Imam-imam. Nah, imam-imam ini kan dapat nih Nah. informasi ini sebelum dia berbicara kepada Pilatus. Nah, yang dikatakan di sini, menurut di sini, sesudah 3 hari si penyesat itu kan dikasih tahu loh. Si penyesat itu sesudah 3 hari dia akan bangkit. Yang berkata siapa di sini? Imam-imam kan? Lanjut, Bang Ali. Memang nggak nyampe ini di akal dia, Bang Ali. Wah, gimana sih kau ndak nyampe? Imam-imam sudah nyampe di situ yang Bang Andi, ngomong. lanjut Bang Andi. Kupikir dia akal dia bisa. Dia kan menceritakan. Kau gimana sih? Mana Bang Zumanya? Gimana sih? Astaga. Baik. Oke. Jadi di situ yang menceritakan itu imam-imam. Oke. Iya. Oke. Imam-imam itu menceritakan perkataan Yesus, betul? Iya, katanya. Oke. Katanya. Katanya ya kan. Maka yang perkataan itu yang saya tanya. Di mana ayat berapa Yesus mengatakan aku akan mati dan hidup kembali setelah 3 hari? Di mana datanya? Sehingga orang Itu Taurat bukan perkataan ini Yesus bisa itu. sehingga orang Taurat ini bisa ahli Taurat ini, imam ini bisa menceritakan kepada Pilatus. Nah, pertanyaannya di mana ayatnya Yesus pernah mengatakan dirinya akan mati dan hidup kembali setelah 3 hari? Bukan ke situ, Bang, bukan ke situ. Sebenarnya tadi narasi aku itu merujuk kepada ini saksi, Bang. Nah, Ini semuanya nih. Aduh, pusing aku. Jack, Kalian gini, pusing. Jack. Tar. Jack. Aku turun dulu ya. Enggak, Jack. Kalian itu gimana sih antara satu Bang Al itu dengan saksi, Jack. Sal Itu ini kok saksi. beda? Saksi kan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi kan begitu kan. Nah, kalian Nah, kesaksian 2 orang itu Nah, adalah kalian sah. aja sudah Yang di kayak situ begitu. berbicara Jelaskan dulu saksi lah. berapa orang, Jack? Gini, Jack. Di situ kan kata Yesus nih di Yohanes 8 17 18.
kesaksian dua orang itu adalah sah. Ada tertulis demikian, kesaksian dua orang adalah sah. 18-nya, aku bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, nomor 17 tadi tertulis di mana? Di Ulangan 17 nomor 2 sampai 6. Di situ kesaksian dua orang, lebih dari 2, 3, 4 itu adalah sah. Makanya ku narasikan kepada Matius 27 nomor 62 63. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu kan saksi kan lebih dari 2, 3 kan. Nah, mengatakan kepada Pilatus bahwa si penyesat itu pernah berkata sesudah 3 hari dia akan bangkit. Nah, itu kesaksian Jadi benar atau tidak, Jack? jadi harus Kesaksiannya benar atau tidak itu? Menyampaikan kepada Pilatus. kamu ndak tahu kah kalau dia itu orang-orang yang begitu ngomong itu adalah orang-orang biasanya pendusta. Enggak, karena Kan Yesus mengatakan imam-imam itu, orang-orang Farisi itu ilmu iya, keagamannya di lebih baik mana? daripada Yesus. Kata Yesus, menurut daripada Matius 5:20 mengatakan bahwasanya ilmu keagamaan mereka itu adalah lebih baik. Maka Yesus mengatakan, jika ilmu keagamanmu tidak lebih benar daripada orang-orang imam-imam dan orang Farisi, maka kamu kan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Di situ Yesus memerintahkan mereka tuh agar keagamannya lebih benar daripada imam-imam. Berarti Yesus kan di situ masih di bawah imam-imam. Buka tuh Matius 5 nomor 20. Udah baca? Yang kamu arahkan pertanyaan itu apa sih sebenarnya? Aku jadi Yang bingung. kutanyakan, pertanyaannya ini sederhana kan aku tadi kan bahas tentang di Ya, Matius 27 kamu menganggap 62, bahwa 3. perkataan Nah, itu kamu Yesus kan nggak akan bisa jawab, makanya bangkit. kualikan kesaksian itu Nah, yang terus menyampaikan kepada Pilatus itu benar atau salah? Lebih dari 2, lebih dari 3 tadi, imam-imam kepala dan nah, orang-orang Farisi. ya mana kita tahu? Mana kita tahu Loh, kan itu kita udah benar ambil atau ini. tidak? Tapi Kan Yesus kita udah berkata, ambil aku akan deretannya, Jack. Jack, kita Yesus kan ambil berkata, deretannya. Nah, ya kan dalam sebab sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut rahim bumi aku 3 hari tanya 3 malam. kesaksian tadi, Jack. Yang kesaksian menyatakan kepada Pilatus itu imam-imam kepala dan orang-orang Aduh, Farisi, itu benar atau enggak mereka mengatakan si penyesat? saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena itu Biar imam-imam kau itu saya tidak mengetahui, percaya karena dia itu bertentangan dengan ajaran Yesus. bukan biar kau mengetahui, kan aku katakan Imam-imam kan? di Yohanes 8 nomor 17-18 dikatakan kesaksian dua orang adalah sah. Ada tertulis demikian. Yesus bersaksi tentangnya sendiri dan juga Bapa yang mengutusnya. Di 17 tadi dikatakan tertulis Jadi di harus ada mana? kesaksinya. Buset. Ya, izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, izin di atas udah kembali ya Kusal. Di atas ada saudara kita dari Palestina, Rahaf. Beliau kalau yang ada koin-koin mungkin mau bersedekah silahkan. Karena biasanya memang ditukarkan untuk roti. Jadi satu K itu 3 potong roti. Silahkan kalau mau bersedekah. Izin dulu ya Bang Jacknya. Dan untuk kawan-kawanku yang tidak bisa melihat Komal Jai itu memang dia itu karena saya pakai anti rungkat ya. Jadi kadang hitam beberapa di layar handphone itu agak hitam gitu. Silakan dilanjut lagi. Makasih. Mohon maaf. Kasian kali dia Bang Jai. Kabur. Kan dikasih tadi. Waduh. Udah kabur dia. Kan dikasih tadi. Bahwasannya mengatakan bahwasannya kesaksian dua orang adalah sah. Ada tertulis. Nah, Yesus kan mengambil kutipan dari Ulangan 17 nomor 2 sampai 6 tentang ada orang melakukan pembunuhan, maka si pulang tadi kesaksian 2-3 orang tadi, maka si yang melakukan pembunuhan tadi harus dibunai. Nah, di situ kan lebih dari 2. Nah, kan begitu juga demikian ketika orang-orang Yahudi, orang-orang imam-imam kepala dan orang-orang Farisi datang kepada Pilatus mengatakan, Pilatus, kami ingat bahwa si penyesat ini pernah berkata sewaktu hidupnya dia akan bangkit pada hari ketiga, kan kayak gitu. Nah, itu kan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyatakan kepada Pilatus, apakah itu benar atau tidak? Kalau dia tidak membenarkannya, berarti itu bohong perkataan Yesus di Yohanes 8:17-18 gitu. Suruh hapus saja.
Rahab. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Kaifa luki ya ukhti? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Memang iblis itu nyata banget ya, Sel. Gimana Menyesatkan. aja? Emang iblis itu nyata banget menyesatkan. Sangat nyata. Makanya nanti seandainya gini Jaya ini ya. Sekiranya nanti semua manusia ini sudah menjadi orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Nah, setan itu mencobai kita bukan berdasarkan dari penyesatan lagi, berdasarkan daripada orang yang merasa lebih baik. Jika dia tidak mampu menyesatkan orang, dia akan membuat orang lain itu merasa lebih baik, merasa lebih aku lebih benar ini, kayak gitu. Jangan give mawar ya, saudara-saudaraku. Mawar tuh nggak berlaku di sana, nggak bisa ditukar. Sukron jazakallah. Ya, mungkin ada lagi kawan-kawan Kristen yang mau naik, silahkan. Nanti ada lagi kok Gurunda. Gurunda lagi izin sholat ibadah sholat asar. Di sana sudah asar soalnya. Di sini juga bentar lagi jam 4. Jadi kalau orang yang meninggalkan ajaran Kristen artinya dia sudah sehat kawan-kawan ya. Sudah sehat. Nah, itu dia. Tapi kalau yang masuk ke ajaran Kristen, Gurunda bilang itu kembali bukan kembali, tapi sakit, orang itu sakit. Nah, itu dia, sakit dia. Memang si Jack itu tadi ada di komalku, di komal satunya. Kalau komal satunya itu ini tadi nggak pakai anti rungkat, jadi rungkat dia sebentar aja udah hilang dia. Maaf mau tanya kok satu persatu nggak kelihatan namanya? Iya karena pakai anti rungkat saudaraku. Jadi agak-agak ini, agak-agak susah dia. Tapi kalau nggak gini hilang soalnya komalnya. Tapi beberapa orang bisa lihat kok. Oke. Kau di mana itu, Sal? Aku lagi di masjid, sebentar lagi asar. Oh, iya. Ya, makasih yang udah nge-give si Udah ngaji kayaknya. Rahaf ya. Udah Kalau ngaji ya? ngaji aku mute ya. Iya. Masya Allah. Sukron jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Azan salah. Azan. Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panas Oten. Ya biar makin panas mereka.
nggak apa-apa ya, biar makin panas mereka. Ya nggak apa-apa, karena kalau di Islam enak kan ketika dibacakan gitu kan. Eh, Kalau baca Yeskiel ya agak lain nanti ya. Nah, kalau di Muslim itu Tuhannya tidak bisa mati. Ya, tidak bisa mati, tidak ngantuk, tidak lapar gitu ya. Ya kawan-kawan silahkan kalau yang ada koin-koin apa itu buat saudara-saudara kita di Palestina itu ya, si Rahaf ini ya. Saya karena tidak ada oten ya, saya ngaji aja nggak apa-apa ya, biar mereka makin kepanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh ولا يعده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah katanya ya kawan-kawan, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda ngantuk, tidak dilanda oleh ngantuk dan tidak pula oleh tidur katanya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang dikehendaki. Kekuasaannya atau ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat ia untuk memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi dan maha agung, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau Tuhan nuzul jadi balita terus dipanggilnya dia itu apa kelihatan? Jai. Hah? Rahab, afwan ya ukhti. Tilawatil Quran Al-Karim. Begitu kawan-kawan ya. Kau noise banget Sal. Kau noise banget. Jadi kalau misalkan Tuhan nuzul jadi seorang manusia, ketika dipanggil dari belakang nanti, woi, nggak nyambungnya dia itu dipanggil, nggak kelihatan. Makanya nggak mungkin Tuhan itu menjadi tidak maha kuasa. Begitu. Kau noise Sal. Ibadahlah dulu. Di sini belum. Silahkan pula aku ngomong sama si Rahab. Kayak mana ngomongnya nggak paham aku. Can you read Quran, Ukhti Rahab? Yes. Okay, Al-Fatihah please. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الله العظيم. بارك الله فيكم. Amin. Ya, ini nggak ada kawan-kawan Oten lagi nih ya. Oke. Kalau kerahap jangan kasih mawar ya kawan-kawan, kata Bang Dewa, nggak bisa dicairin katanya. Nggak tahu kenapa. Oten punah host. Enggak lah, Otennya udah mualaf. Ini salah satunya hostnya ini. Sudah tidak mau lagi menyembah manusia hostnya. Nggak bisa napa host? Nggak bisa apa ini? Nggak bisa nyembah manusia. Ya karena manusia itu bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan kawan-kawan. Alhamdulillah berarti berakal host ya. Iya, salah satu untuk menjadi Islam itu pakai akal. Giftnya bro, bisa giftnya bisa. Oh nggak bisa ditukerin kalau ini, kalau mawar katanya. Nggak tahu di sana nggak bisa kalau mawar. Begitu. Karena musuh Kristen itu bukan orang Muslim atau apologet sebenarnya. Musuhnya orang Kristen itu Bible itu sendiri. Di dalam Bible itu sendiri, Yesus itu mau dikenal hanya sebagai hamba, sebagai utusan, tidak sebagai Tuhan. Tidak ada dalil yang menyebutkan Yesus itu Tuhan. Nggak ada sama sekali. Kalau di kitab Roma, kitab Filipi, itu Tuhan Dewa mengosongkan diri, itu benar itu. Ya izin asar dulu ikhwan filah, oh iya betul. Tapi kalau kitab Roma itu kan kitab karyanya Paman Paulus. Paman Paulus. Ustadz Miftah monitor tak musi Ustadz? Bang Dewa? Nggak ada yang monitor, kayak sendirian aku di sini, ditinggal sendiri aku. Paman Paulus, betul. Paman Paulus. Apa dong? Ya meskipun dia juga sakit bersalin sih, tapi tetap aja kan dia laki-laki kan. Ya kan? Kan Paulus sakit bersalin dibilangnya. Oh, karena saya pakai anti rungkat, jadi nggak bisa di-tag kawan-kawan. Mohon maaf ya, di close terus masuk lagi, coba bisa nggak? Memang agak gitu. Soalnya tadi sebelum ini pakai yang biasa langsung rungkat komalku. Besok saya pakai yang nggak anti rungkat tapi nggak ditombak. Kalau ada Oten yang ngeyel langsung ini aja deh. Langsung kita turunkan. Susahnya kita. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat asar ya kawan-kawanku. Dan karena sholat itu adalah tiang agama, katanya Pak Kiaiku, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Maka sebagai seorang muslim kita wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Bilangnya ada hadis nggak bisa gift, bisa kok, ini ada yang bisa. Dibilangnya dalam satu hadis bahwasanya sholat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Misalkan sholat asar itu menggugurkan dosa-dosa kita yang dari duhur. Lalu sholat maghrib menggugurkan dosa-dosa kita yang dari asar, dosa kecil ya maksudnya. Karena apa? Karena saat kita menghadap kepada Tuhan Sang Holik, itu kita berbanyak istighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya itu. Tapi bukan dosa menyekutukan Tuhan ya gitu. Makanya kalau ibaratkan mandi, sehari kita mandi 3 kali, bersihnya badan kita. Kalau kita sholat terus setiap hari, kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar katanya. Dan bersihnya nanti gitu.
Rahab dari mana, Bang? Rahab dari Palestina. Nah, beda lagi dengan penebusan dosa. Kalau dosanya ditebus, berarti kalau dia berbuat dosa lagi, ya Tuhan harus turun lagi ke bumi untuk nebus-nebus dosa umat manusia gitu. Makanya enggak masuk akal itu menurutku ya. Begitu kawan-kawan. Nilai matematika Oten 6 ya 2. 2 nilai matematika Oten itu 2. Kenapa? Kalau kau beli donat kalau kau Oten beli donat ya. Aku mau beli donat gitu setengah lusin. Setengah lusin itu 6 kalau orang normal. Kalau Oten dibilangnya 2 itu, 2. 1 2 3 1. 1 2 3 2. 2-nya itu. Kan 3 jadi 1. Dulu itu aku maksudnya. Jadi kalau kau makan donat 6 berarti kau baru makan 2. Apa? Ada habis asar nih ada mau disolatkan jenazah, Jai. Oh ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti ada yang nggak bisa nih ngasih gift ini kawan-kawan ya. Iya, jadi kalau Oten makan donat 6 tuh baru ngomong 2 dia. Bang Jai sholat asar dulu. Belum, ntar lagi di sini. Gantian. Ini karena nggak bisa nge-give ya izin ya. Rahab, thank you. Tidak bisa itu apa? Nggak ngerti aku bahasa Arab guys. My followers can send gift to you. Cannot send gift to you because here TikTok is error. Yeah, TikTok is error. Can send gift to you. So I'm sorry. Okay. Thank you Rahab ya. Thank you ya. Maybe tomorrow you can come in here, okay? Assalamualaikum ya kawan-kawan ya. Maaf ya kawan, kasihan juga dia di atas. Syukron yang udah ngasih tadi ya. Kawan-kawan kalau mau naik boleh, mau nyapa-nyapa boleh. Silahkan. Ustadz Miftah, monitor. Nggak ada yang monitor ini. Dibawa aja Bang Host, baik. Ngaji aja Host. Ngaji. Waduh, ngaji apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah. Itu aja yang bisanya. Nggak ada kawan-kawan Kristen yang naik. Naiklah kawan-kawan Kristen, silahkan naiklah. Boleh. Salawat abangku.
Solawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Malunya aku kok disuruh sholawat aku. Nggak apa-apa lah, masih belajar aku guys. Enak kan? Ini kan apa namanya, hari kelahiran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala aja bersolawat kan kepada baginda Muhammad Rasulullah. Makanya kita harus perbanyak bersolawat juga ya kawan-kawan. Kalau kita mencintai itu baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita umat Muslim mencintai baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti aku mendengarkan ceramah agama ya, Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya tidak lain adalah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan nabi-nabi yang lain. Syafaat itu diibaratkan kalau kita lagi buat apa namanya, kita lagi buat bisnis gitu ya, modal katakanlah 20 juta, modal kita kurang gitu ya. Nah, kita punya modal 15 juta, nah modalnya itu yang 5 juta itu ditambal gitu, ditambal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan cara kita sebagai umatnya menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Larangan siapa? Larangan Allah. Perintah siapa? Yang kita jalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Coba kalau nanti misalkan kita bernubuat kepada Yesus, Yesus, bukankah aku bernubuat menggunakan namamu Yesus? Bukankah aku bermukjizat menggunakan namamu? Bukankah aku mengusir setan menggunakan namamu Yesus? Bukan dapat syafaat tapi malah dapat tendangan penalti. Nyahlah kau daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kayak gitu kata Yesus. Kalau ada orang yang bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus. Kenapa? Karena dalam Bible sendiri tertulis, barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirimu, maka engkau harus hidup sama seperti Yesus hidup. Tapi ternyata hidupnya Yesus itu ala Yahudi, bukan ala Kristen, ya kan? Begitu kawan-kawan ya. Jadi Kristen nanti ditendang tendangan penalti nanti. Makanya aku nggak mau jadi oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Enak kalau sholawat itu guys. Coba kalau gurunda yang nyanyi, sampai berapa hari lagu itu kuhafalkan. Kalau Tuhan jadi manusia. Anakku sayang, tahu kalian lagunya gurunda Anakku Sayang? Ya kan?